Shalom, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, karena kami senantiasa diberikan hikmat pengertian akal budi untuk memaknai setiap perintah Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Dengan dua perikop, dua orang yang kerasukan disembuhkan dan perikop yang kedua orang lumpuh disembuhkan. Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita kemudian bisa mengukur sesuatu? Misalnya, kita bisa menyebut bahwa ini sedikit dan ini banyak. Ini tampan, ini cantik, ini tinggi, ini rendah, ini pintar, ini jenius, ini baik, ini berkuasa atau tidak, atau patokan dan ukuran yang lain. Kita akan kemudian mengukur dan membedakan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan cara kita masing-masing. Kita bisa mengatakan kemudian perbandingan segala sesuatu karena kemudian kita melihat bahwa di dalamnya ada perbedaan yang sangat jelas. Sehingga kita bisa memastikan ini jumlahnya sedikit, ini jumlahnya banyak, ini baik atau kemudian ini tidak baik. Nah, di dalamnya kemudian kita melihat bahwa ukuran dan patokan kita ini akan memperlihatkan bagaimana cara kita juga melihat segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan. Ketika kita melihat dan kita merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Apakah saya dipimpin dan diberkati, dikasihani oleh Tuhan atau kemudian tidak? Tetapi di atas segala sesuatu mari kita melihat yang saya alami, yang saya kemudian rasakan, yang saya dengar dan yang saya lihat adalah perbuatan yang begitu besar yang Tuhan kemudian kerjakan. Nah, melewati firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita melihat juga sesuatu yang sangat jelas dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kemudian terlihat dari peristiwa dua orang yang kerasukan yang kemudian disembuhkan. Di sana jelas kemudian perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memberitakan akan kerajaan Allah melewati kuasa perbuatan yang dilakukannya. Apa yang terjadi? Penyiksaan adalah suatu hal yang sangat pasti terjadi seperti dikatakan dalam ayat yang ke-29. Saat kemudian dua orang kerasukan roh jahat ini berteriak dan berbicara kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Engkau mengadakan penyiksaan padahal belum waktunya." Penyiksaan adalah suatu hal yang jelas karena Tuhan berkuasa untuk kemudian menentukannya. Kuasa Tuhan dikatakan juga jauh lebih besar dari kuasa apapun. Saat mereka ketakutan, roh-roh jahat ini mereka memberikan permohonan kepada Tuhan. Dikatakan kepada Yesus dalam ayat yang ke-31, mereka meminta kemudian mereka dipindahkan ke babi-babi yang pada saat itu juga ada di dekat mereka. Kuasanya sangat besar sampai kemudian mereka pun tunduk kepada Yesus. Yang ketiga, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan itu terlihat dari belas kasihan yang luar biasa kepada setiap umatnya. Secara khusus ketika kita membaca firman Tuhan ini, dua orang yang kerasukan disembuhkan, terlihat belas kasihan Yesus Kristus yang mengasihi mereka yang terbelenggu oleh roh jahat yang menderita. Tidak ada satupun dikatakan dalam firman Tuhan yang berani melewati jalan itu karena mereka saat itu kerasukan roh jahat. Kasihnya begitu besar, itu kebesaran Allah yang luar biasa yang kemudian datang untuk mau menyelamatkan umat manusia. Lalu Tuhan kemudian di satu sisi ketika sudah menyelamatkan, sudah kemudian mengusir roh jahat ini ke babi-babi pada saat itu sehingga mereka terjun ke jurang dan dua orang ini kemudian selamat. Lalu para penjaga-penjaga ini mewartakan tentang peristiwa yang mereka lihat yang mengherankan. Di sana ada respon yang berbeda dari setiap orang. Ternyata tidak semua perbuatan yang luar biasa kebesaran Allah itu direspon dengan penerimaan yang baik. Dalam ayat yang ke-34 di sana dikatakan, pada akhirnya ia mengalami penolakan. Mereka kemudian meminta dengan sangat supaya Yesus kemudian pergi meninggalkan daerah orang Gadara pada saat itu.
Sehingga Yesus kemudian dikatakan dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama memutuskan untuk pergi kembali ke kotanya sendiri. Mereka menolak, dan apa yang menjadi reaksi dari Yesus? Tidak banyak, dia menghargai pilihan walaupun itu adalah sebuah penolakan. Mari kita melihat kemudian kebenaran firman Tuhan ini. Firman ini mau mengajak kepada kita, mungkin bukan hal yang ajaib dan besar yang Tuhan kerjakan untuk memperlihatkan kuasanya bekerja seperti pada dua orang yang kerasukan setan ini atas hidup kita. Tapi perjalanan iman kita masing-masing dari apa yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami sampai saat ini, pasti tentunya kemudian di dalamnya ada pekerjaan tangan Tuhan yang kita rasakan. Olehnya, mari kita melihat dan percaya apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan untuk menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya dengan demikian kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan, sebab penghakiman sudah jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi kuasa Tuhan pasti lebih besar karena Ia sangat mengasihi kita semua di tengah-tengah perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita semua oleh firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita bersama-sama terima. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman yang kami terima akan menjadi pegangan hidup kami sehingga mengerti setiap jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan agar kami setia melakukan apa yang kami terima dari setiap kebenaran firman Tuhan. Agar kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami tetap senantiasa teguh dalam iman percaya, menghadapi setiap kesibukan pekerjaan perjuangan kami, menghadapi tiap rencana harapan bahkan pergumulan persoalan, agar kami tetap ingat untuk melibatkan Tuhan. Berkatilah pelayanan yang boleh senantiasa dilakukan, agar melewatinya pemberitaan firman dapat senantiasa beroleh kekuatan iman pengharapan bagi kami semua jemaat Tuhan. Setiap para hamba Tuhan diperlengkapi dalam kelemahan keterbatasan, kuasa-Mu akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.